Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Indonesia damai, Indonesia baru, Indonesia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya Reverend Muhammad Paulus M. Tambunan. Di hari Minggu ini sungguh bersyukur boleh berada di perkebunan sayur mayur yang ada di lahan milik daripada sahabat saya, seorang muslim, Pak Diroji namanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kami baru melakukan kunjungan kasih kepada beliau karena sudah cukup lama kami tidak mengunjungi beliau. Ada rasa rindu sekaligus mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan tetap membangun tali silaturahmi dalam persaudaraan di tengah-tengah kebinekaan yang indah. Saya seorang Kristen, beliau seorang Muslim, tapi kami tetap membangun tali silaturahmi yang indah. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, Indonesia juga harus seperti itu, terus dibangun di atas kedamaian yang indah. Karena Indonesia satu-satunya negara di dunia dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Boleh kita berbeda agama, boleh kita berbeda suku bangsa, tapi kita satu Indonesia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu untuk saudaraku umat percaya dimanapun berada. Dan sore hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan tentang bagaimana kita harus merapikan manusia rohani kita. Kembali saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, manusia rohani yang benar, yang dibangun di atas dasar kebenaran, adalah manusia rohani yang tersusun rapi, indah, seturut dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Kehendaknya bukan kehendak pendeta, kehendaknya bukan kehendak sinode, kehendaknya bukan kehendak agamawi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hal itu hanya bisa terjadi karena ayat 22 dikatakan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen, jika kita tidak membiarkan Roh Kudus itu mengambil alih kehidupan kita, memimpin seluruh hati, pikiran, dan kehidupan kita, kita tidak akan mampu dan kita tidak akan pernah berhasil merapikan manusia rohani kita. Karena setiap rencana Tuhan yang dirancang untuk kita, untuk merapikan manusia rohani kita, kita tolak. Dengan pengertian kita, dengan hikmat kita yang sesungguhnya jauh berbeda, bahkan sangat rendah nilainya jika dibandingkan dengan rencana Tuhan dan hikmatnya Tuhan itu sendiri. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia-manusia yang mau dirapikan secara rohani, dan kita manusia-manusia yang mau merapikan manusia rohani kita, maka kita harus membiarkan Roh Kudus memimpin seluruh hidup kita. Membiarkan Roh Kudus bekerja dengan begitu bebas, mengambil alih seluruh kegerakan kita. Bahkan kita mengizinkan Roh Kudus mengcancel setiap rencana, keinginan, kerinduan kita, sehingga rencana-rencana Tuhan saja yang jadi dalam kehidupan kita. Maka di saat itu sudah terjadi, maka kita adalah manusia-manusia rohani yang rapi, yang tersusun indah di dalam bait Allah yang kudus sampai dengan kekekalan. Karena di saat kita tidak bisa disusun rapi dan indah di dalam bait Allah yang kudus, kita belum rapi secara rohani. Bahkan di saat kita berpikir bahwa kehendak kita lebih hebat daripada kehendak Tuhan, rancangan kita lebih baik daripada rancangan Tuhan, tujuan kita lebih mulia daripada tujuan Tuhan atas hidup kita, itu akan membuat kita gagal dan menjadikan kita pemberontak-pemberontak di hadapan Allah, menjadikan kita orang-orang yang menolak rancangan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Jadi destiny yang daripada Tuhan tidak akan pernah kita capai, karena kita berusaha dengan hikmat, pengertian, akal budi kita sendiri, dan itu akan membuat kita gagal rapi secara utuh sebagai manusia rohani. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita izinkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita, memimpin seluruh kegerakan kita. Apapun status dunia kita, sebagai pendeta kah, gembala kah, penginjil kah, pengerja kah, semuanya adalah hamba-hamba di hadapan Tuhan, karena kita orang-orang tebusannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah merasa, oh pelayananku sudah besar dan engkau punya pengertianmu sendiri. No. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengosongkan diri, semakin kita dirapikan, semakin kita takluk kepada keinginan Roh, dan segala sesuatu berbicara dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk kita berjuang sampai garis akhir. Terus kita membuka hati pikiran kita untuk kita diambil alih oleh Roh Kudus. Dan mari kita persilahkan Roh Kudus merapikan seluruh kehidupan kita. Sehingga Matius 7 mulai ayat 16, 17, 18, 19 berkata, kita akhirnya menghasilkan buah yang lebat, buah yang luar biasa. Dan kita akhirnya menyenangkan hati Tuhan Allah kita. Kita tidak dipotong, tidak dikumpulkan dan dibakar karena kita tidak berguna. Tapi karena kita sudah berbuah lebat, maka kita sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan mendapat tempat terindah di hadapannya. Karena dari buahnya lah nyata. Apakah kita sudah menjadi manusia rohani yang dirapikan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan yang sempurna. Atau kita masih menjadi manusia rohani yang menolak Roh Kudus bekerja merapikan setiap kita. Seperti pohon timun ini, Anda bisa lihat. Wow, buah-buahnya, bunga-bunganya banyak dan mulai berbuah. Buah-buahnya banyak dan mulai buah-buah mudanya banyak. Anda bisa lihat saudaraku, luar biasa ini. Bunga-bunga timun ini semuanya buah saudara. Apakah pohon timun bisa protes sama Tuhan yang menanamnya? Dan berkata, hei Tuhan, aku gak mau tumbuh timun deh, aku mau tumbuh pisang. No. Apakah pohon timun bisa protes? Aku gak mau buah seperti inilah, bunga seperti ini, tapi aku mau seperti itu. No. Kita adalah ciptaan. Sama seperti timun, diciptakan oleh para petani, bertumbuh dan dirawat sampai menghasilkan buah. Dan petaninya senang, timunnya tetap menjadi timun yang akhirnya mati. Tapi buahnya sudah dinikmati oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Saat kita bisa bertumbuh menghasilkan buah yang hebat, Tuhan kita disenangkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita pasti akan mengalami kematian. Terus berkati. Shalom. Masa kerja buat Tuhan selalu manis, walau pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Tentang Tuhan selalu manis.